Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Odoy. Kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Pribadi kabare sahabat, mudah-mudahan kabare sedanten memang sirebuag pada sehat waras akeh duite ya, lan mudah-mudahan tetap setia kalian Kang Odoy Channel. Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat Odoy, pada perjumpaan kali ini kita akan menguak sejarah Desa Trusmi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Ya, salah satu desa yang menjadi desa wisata, ya, baik wisata religi maupun wisata belanja, khususnya dalam perdagangan batik ya. Kita kenal dengan namanya batik Trusmi. Oke sahabat, jangan di skip biar tidak gagal paham, biar kita paham apa itu sejarah asal usul desa Trusmi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Dan sebagai dukungannya sahabat, silahkan like, komen, dan subscribe-nya juga. Silahkan share video Kang Odoy di media sosial yang Anda miliki. Dan inilah sejarah asal usul desa Trusmi. Dilansir dari laman wislah.com, dahulu pada waktu mbahku Cirebon yang bernama Pangeran Cakrabuana hijrah dari Cirebon ke sebuah daerah yang sekarang disebut Trusmi. Mbahku Cirebon berganti pakaian, memakai baju, dan tugasnya menyebarkan ajaran agama Islam, sehingga sekarang ia dikenal dengan nama Mbah Buyut Trusmi. Mbah Buyut Trusmi adalah putra dari Raja Pajajaran, yaitu putra Prabu Siliwangi, yang datang ke Trusmi di samping menyebarkan ajaran agama Islam, juga untuk memperbaiki lingkungan kehidupan masyarakat dengan mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Pangeran Manggarajati atau Bung Cikal, putra pertama Pangeran Carbonegirang, yang ditinggal meninggal ayahnya ketika Bung Cikal masih kecil. Kemudian Bung Cikal diangkat anak oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan diasuh oleh Mbah Buyut Trusmi. Kesaktian Bung Cikal sudah terlihat sejak masih kecil. Yang sakti mandraguna, salah satu kebiasaannya Bung Cikal adalah sering merusak tanaman yang ditanam oleh Mbah Buyut Trusmi. Teguran dan nasihat Mbah Buyut Trusmi selalu tidak dihiraukannya. Namun yang mengherankan, ketika tanaman yang dirusak Bung Cikal tumbuh dan bersemi kembali, sehingga lama-kelamaan pedukuhan ini dinamakan Trusmi, yang berarti terus bersemi. Pedukuhan Trusmi berubah menjadi sebuah desa diperkirakan pada tahun 1929 bersamaan dengan terjadinya perang di Ponegoro. Bung Cikal meninggal ketika menginjak usia remaja dan dimakamkan di puncak Gunung Ciremai. Konon pada suatu saat nanti akan lahir Raden Adil, titisan dari Pangeran Bung Cikal. Setelah Mbah Buyut Trusmi meninggal, ia digantikan Ki Gede Trusmi, orang yang ditaklukkan Mbah Buyut Trusmi, di mana
Kepemimpinan Trusmi dilanjutkan oleh keturunan Ki Gede Trusmi secara turun-temurun. Desa Trusmi ini termasuk wilayah Kecamatan Weru dan telah dimekarkan menjadi dua, yaitu Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon. Situs Ki Buyut Trusmi merupakan peninggalan Mbah Buyut Trusmi terletak di Trusmi Wetan. Bangunannya terdiri dari pendopo, pekuncen, masjid kuno, witana, pakulahan atau kolam, jinem, makam Buyut Trusmi, dan pemakaman umum. Situs Buyut Trusmi dipelihara dan dikelola oleh keturunan Ki Gede Trusmi hingga sekarang, yang semuanya berjumlah 17 orang, yang dipimpin terdiri dari 1 orang pemimpin, 4 orang kiai dan 4 orang juru kunci, 4 orang kaum atau pengelola masjid, dan 4 orang pembantu atau kemit. Dan acara tradisional yang masih tetap dilestarikan sampai sekarang diantaranya adalah ada arak-arakan, memayu, ganti welit, dan trusmian atau selawean, yaitu acara memperingati lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makam Buyut Trusmi adalah makam penyiar agama Islam di Cirebon. Letak makam Buyut Trusmi berada di Desa Trusmi Pleret dan penghasil kerajinan batik Trusmi, Kabupaten Cirebon. Ki Buyut Trusmi adalah putra pertama Prabu Siliwangi. Sebelumnya ia bernama Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, pendiri kerajaan Cirebon. Ya, jadi di dalam catatan cirebontimes.com ini menjelaskan bahwa Ki Buyut Trusmi ini adalah putra dari Prabu Siliwangi atau yang kita kenal dengan Pangeran Walang Sungsang atau Cakrabuana. Ya. Nah, setelah Ki Buyut Trusmi menyerahkan keraton yang sekarang menjadi Keraton Kesepuhan ke Sunan Gunung Jati, Ki Buyut Trusmi pun pindah ke daerah Trusmi ini pada tahun 1470 dan membangun komplek ini pada tahun 1481. Keramat Buyut Trusmi sangat dihormati oleh masyarakat setempat karena Ki Buyut Trusmi dipercaya sebagai sesepuh Trusmi yang sangat berjasa dalam mengembangkan dan mempopulerkan tradisi kerajinan membatik di daerah Trusmi ini. Sahabat, batik Trusmi dipengaruhi oleh batik pesisiran dan keratonan. Batik pesisiran ditandai dengan warna-warna cerah dan terang seperti merah, kuning, hijau, dan biru, serta bermotif bebas yang melambangkan kehidupan masyarakat pesisir, seperti kegiatan masyarakat dan motif flora serta fauna. Sedangkan batik keratonan terlihat pada warna dasar krem, hitam, biru tua, dan coklat soga, bermotif keraton seperti megamendung, singa barong, ayam utan, dan beberapa motif lainnya. Trusmi berada di daerah Kabupaten Cirebon, desa yang hingga saat ini telah menjadi sentra bisnis batik. Desa tersebut terbagi menjadi dua, yaitu Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon. Desa ini terletak sekitar 5 km dari pusat kota Cirebon
Batik Trusmi mulai ada sejak pada abad ke-14. Asal muasal desa Trusmi yaitu suatu daerah di mana saat itu tumbuh banyak tumbuhan dan pepohonan yang saat itu ketika para warga menebang tumbuhan, namun tanaman tersebut itu juga tumbuhan itu tumbuh kembali sehingga tanah tersebut dinamakan Desa Trusmi yang berasal dari kata terus bersemi yang akhirnya berkembang hingga saat ini menjadi Desa Batik Cirebon. Sedangkan asal-usul Desa Trusmi menjadi desa batik adalah ketika pada saat itu Sultan Keraton menyuruh orang Trusmi untuk membuat batik seperti miliknya tanpa diberi contoh batiknya. Dia hanya diperbolehkan melihat motifnya saja. Pada waktu yang sudah ditentukan, orang Trusmi tersebut membawa batik yang sudah ia buat kepada Sultan. Lalu dia meminta contoh yang asli dan meminta Sultan untuk membandingkannya. Oleh karena batik dia sudah sangat mirip dengan aslinya, maka Sultan tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang telah dibuat oleh orang Trusmi tersebut. Akhirnya Sultan mengakui bahwa orang Trusmi sangat pandai membuat batik. Orang Trusmi yang membuat batik itu adalah Ki Gede Trusmi. Dia adalah seorang pengikut Sunan Gunung Jati. Ki Gede Trusmi mengajarkan seni batik sambil menyebarkan agama Islam pada tahun 1448 sampai 1568. Ilmu seni batik yang diajarkan Ki Gede Trusmi sangat membawa berkah hingga sekarang. Ya, itulah sahabat sejarah tentang asal mula atau asal usul Desa Trusmi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Ya, seperti yang kita tahu di Trusmi, jadi Trusmi itu kalau arah Cirebon menuju ke arah Jakarta ya, ke arah Jakarta, nanti di Pleret berhenti itu sudah wilayah batik, ada tulisan sentra batik Trusmi ya, sebuah kebanggaan masyarakat Cirebon. Batik Trusmi tentunya dengan motif geringsing dan juga motif megamendung yang terkenal sekali. Ya, silakan sahabat yang belum tahu sentra batik Trusmi, silakan sahabat berkunjung ke Desa Trusmi untuk oleh-oleh. Silakan berbelanja di sana karena di sana adalah tempat wisata belanja batik Trusmi. Di sanalah sentra batik Trusmi yang terkenal dan satu kebanggaan buat masyarakat Cirebon yang sampai saat ini masih berdiri di mana-mana. Itulah batik Trusmi. Ya, itu sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan. Silahkan untuk saran dan kritiknya, dan juga apabila ada sahabat punya kisah yang berbeda mengenai asal-usul Desa Trusmi ini, silakan cantumkan saran dan kritiknya di kolom komentar. Jumpa kembali bersama Kang Adoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.